Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Gitariska. Saya dari Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi D3 Sekretaris dengan NIM 2063412027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan pada sektor keuangan di PT Asuransi Ramayana Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah mengenai PT Asuransi Ramayana Tbk tersebut. Asuransi Ramayana merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang asuransi umum dan bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Agustus 1956 dengan akta notaris Raden Mester Suwardi nomor 14 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perusahaan asuransi tersebut untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor, yang saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Duriat. PT Maskapai Asuransi Ramayana merubah nama menjadi PT Asuransi Ramayana dengan akta notaris Muhani Salim S.H. nomor 95 dan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman nomor C.20.50-HT01.04.TH86 tanggal 19 Juli 1986. PT Asuransi Ramayana berubah nama menjadi PT Asuransi Ramayana Tbk berdasarkan akta notaris Imas Fatimah S.H. nomor 45 tanggal 22 Juli dan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman nomor C.20.HT01.04.TH98 tanggal 26 Januari 1998. Pada tanggal 8 Desember tahun 2000, perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya ke Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2006, perusahaan mendapatkan izin membuka unit usaha syariah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor Kep/KM.5/2006 tanggal 18 Januari 2006. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian konvensional maupun prinsip syariah. Saat ini, Asuransi Ramayana menyediakan berbagai jenis asuransi antara lain asuransi properti, asuransi bermotor dan alat berat, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi hull dan aviation, asuransi kesehatan, asuransi uang, asuransi kecelakaan diri, asuransi liability, asuransi bond, dan asuransi syariah. Dalam upaya menyediakan pelayanan prima bagi pemegang polis, saat ini perusahaan telah memiliki 27 cabang, 2 kantor unit, dan 18 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, analisis perbandingan neraca. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat beberapa analisis perbandingan neraca, yaitu total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas, yang selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang mana hasil presentasi tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua, kemudian dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Di sini saya akan mengambil contoh dari total aset, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk menghitungnya, yaitu dengan cara total aset tahun 2016 dikurangi total aset tahun 2020, kemudian dibagi dengan total aset tahun 2020. Untuk selanjutnya ada analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick assets ratio. Untuk menghitung current ratio, yaitu total aktiva lancar
dibagi dengan hutang lancar. Kemudian untuk menghitung quick assets ratio, yaitu menjumlahkan aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Kemudian juga dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis leverage yang terdiri dari total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk menghitung total debt to total asset ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Kemudian untuk menghitung total debt to total equity ratio, yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk menghitung persentasenya dapat dihitung dengan cara untuk aset, semua aset dibagi dengan total aset, kemudian untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas, untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas, kemudian untuk liabilitas dan ekuitas, semua liabilitas dan ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya di sini ada juga analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Dibagi dengan tahun pertama, seperti contoh tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2016, dan kemudian tahun 2020 dibagi dengan tahun 2016. Demikian materi yang telah saya paparkan, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.